Haleluya, salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Di mana di malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami merenungkan firman Tuhan sebelum kami beristirahat di malam hari ini. Itu sebabnya saat ini Tuhan, urapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman-Mu, kami siap diteguhkan oleh firman-Mu, dihiburkan, dikuatkan, dan diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dan Engkau mengurapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang menjalani masa-masa sulit dalam kehidupan, atau menjalani masa-masa kesesakan dalam kehidupan. Saudara, saya suka membahas tentang topik bagaimana menjalani situasi sulit, menjalani masalah-masalah dalam kehidupan kita. Karena bagi saya, salah satu ciri kematangan, salah satu ciri kedewasaan anak-anak Tuhan adalah ketika dia mampu menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar di dalam kehidupannya. Dan hal yang saya sadari adalah bahwa mujizat, perkara besar, keberhasilan, kesuksesan itu bisa terjadi ketika kita mampu menghadapi masa-masa sulit, masa-masa yang berat, masa-masa yang sukar di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, menurut saya kita perlu banyak belajar. Kita perlu banyak merenung bagaimana kita menghadapi masa yang sulit, masa yang sukar di dalam kehidupan kita, supaya kita mampu melewati masa-masa sukar, masa-masa yang sulit, dan kemudian kita akan mengalami perkara yang besar yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena prinsip yang saya pegang adalah saudara, bahwa masalah kita sebenarnya bukan masalah yang sedang kita hadapi, tetapi masalah kita sebenarnya adalah bagaimana cara kita menghadapi masalah kita. Karena sekali lagi saya selalu percaya masalah itu bisa berubah menjadi mujizat. Karena mujizat terjadi selalu diawali dari masalah, persoalan, masalah dan kekurangan. Dan ketika kita menghadapi masalah dan persoalan kita dengan cara yang benar, maka masalah, persoalan, kekurangan, sakit, penyakit, dan sebagainya itu bisa menjadi mujizat. Dan selalu mujizat itu terjadi dari masalah. Mujizat kesembuhan terjadi saat orang sakit. Mujizat kelimpahan diberkati terjadi saat orang kekurangan. Mujizat masalah terselesaikan saat ada masalah. Nah, bagaimana supaya mujizat dan perkara besar itu terjadi? Kita harus menghadapi segala tantangan, segala masalah dan persoalan kita dengan cara yang benar. Saudara, hari ini bagaimanakah keadaan kehidupan saudara? Adakah saudara yang sedang menghadapi tantangan, menghadapi masalah dan persoalan saat ini? Adakah beban hidup saudara berat? Adakah saudara yang mungkin sedang sakit? Adakah saudara yang sedang beban masalah kehidupan saudara di tengah keluarga sedang sulit? Atau masalah ekonomi saudara? Atau masalah di pekerjaan, bisnis, usaha saudara sedang rumit? Dengar saudara, yang paling saudara butuhkan saat ini adalah bagaimana cara menghadapinya dengan benar. Apa yang harus saudara lakukan? Karena ketika kita melakukan dengan benar, ketika kita hadapi dengan benar, masalah yang ada hari ini bisa menjadi satu batu loncatan, bisa menjadi satu sumber perkara besar dan mujizat besar terjadi di depan. Itu sebabnya saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Kita belajar dengan sungguh bagaimana cara kita
menghadapi segala tantangan, masalah, persoalan kehidupan kita dengan cara yang benar, sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita pada malam hari ini, saudara, adalah dari Mazmur pasal yang keempat, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini secara perlahan, saudara. Kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Tuhan akan digali secara objektif untuk kita menemukan apa maksud Tuhan, apa kerinduan Tuhan, apa pesan Tuhan melalui firman-Nya kepada setiap kita. Itu sebabnya saat ini, saudara, mari siapkan hati saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh Tuhan melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Mazmur pasal yang keempat, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Doa pada malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku, hai orang-orang. Berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah Mazmur dari Daud, di mana Daud menegaskan bahwa dia sedang mengalami situasi yang sulit. Dia sedang mengalami situasi kesesakan. Itu dia tegaskan di ayat yang kedua. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Sebab dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Ada satu situasi yang sulit, ada masalah yang rumit yang dihadapi oleh Daud, yang mengakibatkan dia mengalami kesesakan. Artinya, saudara, kenapa dia mengalami kesesakan? Karena banyaknya masalah, tantangan, dan persoalan yang dihadapi. Mungkin saat ini juga di dalam kehidupan saudara, saudara juga sedang memikul, sedang menghadapi persoalan-persoalan yang rumit, yang bertubi-tubi, yang menimpa kehidupan saudara, yang membuat hidup ini terasa sesak, saudara. Saya pernah mengalami di mana saya menghadapi situasi yang sulit. Saya sedang bermasalah, saudara. Saya sedang menghadapi satu tantangan yang besar. Kemudian tantangan yang lain datang lagi, tantangan yang lain datang lagi. Sampai-sampai saya berpandang-pandangan dengan istri saya, dan kami berkata, kenapa ya kok masalah ini bertubi-tubi datang? Mungkin saudara juga sedang menghadapi yang demikian, sehingga saudara seperti yang dialami oleh Daud, sedang ada dalam kesesakan. Tetapi saudara, dalam kesesakan yang dialami oleh Daud, apa yang dia lakukan? Apa yang dia kerjakan dalam kesesakan yang dia alami? Itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Dan kemudian apa yang dia alami? Dikatakan ayat 2 tadi, di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku.
Saudara, di dalam kesesakan yang dia alami, Tuhan memberi kelegaan kepada dia. Kenapa? Karena ayat 2 bagian kalimat pertama dikatakan, apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Dia berseru kepada Tuhan, dan kemudian dalam kesesakan yang dia alami, Tuhan menjawab dia. Hari ini pun dalam kesesakan yang saudara alami, hal yang harus saudara lakukan adalah berserulah kepada Tuhan. Dan ketika saudara berseru kepada Tuhan, maka Dia akan menjawab saudara, dan Dia pasti akan memberi kelegaan kepada saudara. Di ayat 8, Daud menegaskan, engkau telah memberi sukacita kepadaku lebih banyak daripada kepada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Ketika dia berseru kepada Tuhan, Tuhan beri kelegaan. Dan kemudian ayat 8 dia berkata, Tuhan juga memberi sukacita. Sukacita yang berlimpah, sukacita yang besar. Sukacita yang lebih besar daripada mereka-mereka yang mengalami kelimpahan gandum, menuai kelimpahan gandum. Artinya sukacita yang dia alami ketika dia berseru kepada Tuhan dalam kesesakan lebih daripada sukacita yang dialami oleh orang-orang yang sedang menikmati keberhasilan. Bahkan dikatakan ayat 9, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Saudara, dia juga berkata, aku bisa beristirahat dengan tenang, aku bisa tidur dengan tenang, aku baringkan diri, bisa tidur dengan tenang, karena Tuhan yang memberi keamanan bagi dia. Betapa dahsyat karya Tuhan yang dialami oleh Daud, saudara, ketika dalam kesesakan yang dia alami, dia berseru kepada Tuhan. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, ada kuasa, ada berkat, ada perkara besar yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita ketika kita berseru kepada Tuhan dalam segala kesesakan kita. Ketika saudara mengalami kesesakan, jangan pergi ke tempat yang salah, saudara. Jangan pernah pergi ke perdukunan, okultisme dan sebagainya, tetapi pergilah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, karena ketika kita berseru kepada Tuhan dalam kesesakan, Dia menjawab kita, Dia beri ketenangan, Dia beri kedamaian, Dia beri ketentraman. Bayangkan perkara-perkara yang luar biasa Tuhan kerjakan bagi orang-orang yang berseru kepadanya dalam kesesakan yang mereka alami. Lalu kemudian saudara, selain berseru kepada Tuhan yang dilakukan oleh Daud dalam kesesakan yang dia alami, sehingga akhirnya dia mengalami perkara besar yang Tuhan kerjakan, adalah di ayat yang kelima dia berkata, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Saudara, Daud juga menegaskan bahwa dalam situasi kesesakan, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Mungkin situasi dan kondisi yang kita alami, yang saudara alami, membuat saudara marah. Hati saudara panas karena saudara diperlakukan tidak adil, karena ada sesuatu yang tidak adil yang saudara lihat di depan mata saudara, karena ada masalah yang bertubi-tubi. Tetapi dalam kemarahan, firman Allah berkata, jangan berbuat dosa. Jangan marah dengan kebencian, jangan marah dengan dendam, jangan marah dengan emosi. Marah itu tidak salah jika kemarahan itu mendatangkan kebaikan, supaya kalau ada orang yang berbuat salah, dia kemudian sadar dan kemudian bertobat. Tetapi firman Tuhan berkata, kemarahan itu tidak boleh kemarahan yang merupakan perbuatan dosa. Tuhan berkata, firman Tuhan berkata bahwa ya mungkin hatimu marah, tetapi janganlah berbuat dosa. Mungkin hatimu berkata-kata di dalam hatimu, tetapi tetaplah diam. Kenapa saudara? Karena ketika kita mengalami kemarahan lalu meluap dari dalam mulut kita, saudara, maka di sana tidak akan ada kedamaian, di sana tidak akan ada ketentraman. Malah kemarahan yang meluap dari mulut kita, saudara, itu bisa mendatangkan malapetaka,
Ada begitu banyak orang yang diperlakukan tidak adil, saudara. Dan kemudian dia marah, dia ungkapkan kemarahannya, akhirnya poinnya terbalik. Dia malah yang akhirnya dituntut oleh orang lain oleh karena kemarahannya yang tidak terkontrol. Itu sebabnya firman Allah berkata, Daud ini menegaskan bahwa supaya dalam kesesakan Tuhan memberi kelegaan. Hal kedua yang harus kita lakukan adalah dalam ketidakadilan, dalam segala situasi, mungkin pun hatimu marah, tetapi firman Allah berkata, jangan pernah berbuat dosa. Mungkin hatimu marah, berkata-katalah dalam hatimu, tetapi tetaplah diam. Itu yang ditegaskan oleh pemazmur ini, saudara. Dalam kemarahan jangan berbuat dosa, dalam kemarahan tetaplah diam. Jadi bagaimana supaya dalam kesesakan yang kita alami, kita mengalami campur tangan Tuhan? Biarlah dalam perjalanan hidup kita, sekalipun ada kesesakan-kesesakan yang kita alami di dalam kehidupan kita, saudara, firman Allah ini menegaskan kepada kita bahwa jangan marah, tetapi tetaplah belajar berdiam diri. Ketika ada keluarga-keluarga yang atau pasangan yang mau menikah, saudara, hal yang sering kali saya tegaskan kepada mereka ketika mereka konseling pranikah, kalau ada masalah, kalau hatimu panas, tetaplah belajar berdiam diri, karena itu hanya sebentar. Berjalannya waktu, kemarahanmu akan berubah. Mungkin tadi engkau merasa ada sesuatu yang tidak benar dilakukan oleh pasanganmu. Tetaplah belajar berdiam diri sampai akhirnya kepanasan hatimu menurun. Di sana engkau akan bisa melihat dengan murni. Engkau bisa melihat dengan jernih ketika engkau tidak marah lagi, dan akhirnya engkau bisa menyelesaikan masalahmu. Jadi saudara, belajar jangan pendam kemarahan, supaya kita bisa hidup dengan ketentraman dan kelegaan di tengah-tengah masalah yang kita alami. Kemudian berikutnya lagi, saudara, yang ditegaskan oleh Daud ayat yang ke-6, persembahkanlah korban yang benar. Hal ketiga yang ditegaskan oleh Daud di sini, dalam situasi sulit yang dialami, supaya kita mengalami kelegaan di dalam Tuhan. Dalam situasi sulit tersebut pun belajar mempersembahkan korban yang benar di hadapan Tuhan. Dalam situasi sulit tersebut belajar memberi persembahan yang harum di mata Tuhan. Apakah persembahan yang harum di mata Tuhan? Tentu saja hidup kita, itu yang paling utama, saudara. Lalu kemudian apa yang kita miliki kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkat yang kita terima kita persembahkan sebagian dengan sukarela untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita kembalikan milik Tuhan. Kita bantu orang lain, kita bantu pekerjaan Tuhan. Itulah tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan sebagai persembahan yang harum di mata Tuhan. Jadi saudara, untuk kita mengalami kelegaan dalam kesesakan, persembahkanlah korban yang harum di mata Tuhan. Kita bisa melihat dalam Alkitab, saudara, bahwa mujizat-mujizat besar terjadi ketika ada hal-hal yang dengan sukarela dipersembahkan kepada Tuhan, dan kemudian dia pakai, Tuhan berkati itu menjadi perkara yang luar biasa, menjadi perkara yang besar dan dahsyat. Jadi mari kita belajar, saudara, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Berapa waktu yang lalu saya mengingat seorang ibu menghubungi saya dari kolom komentar video renungan malam atau renungan pagi, saya agak lupa, saudara. Lalu kemudian ibu ini, dia seorang ibu janda muda yang tinggal di daerah Kalimantan sana, saudara. Lalu kemudian ada anaknya, dia punya seorang anak, dan anak ini melamar. Saya lupa melamar di bagian apa. Tetapi kemudian, saudara, yang luar biasa adalah ibu ini berkata, kami tidak punya dana apa-apa, bahkan kalau nanti anak saya berhasil, ongkosnya pun harus saya pikirkan. Bayangkan betapa sulit kondisi mereka, saudara. Tetapi yang saya kaget adalah
Berapa waktu kemudian ibu ini tiba-tiba menghubungi saya dan dia berkata bahwa dia telah memberikan persembahan sukarela melalui rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Betapa kagetnya saya, saudara, karena sebelumnya dia berkata untuk ongkos anaknya saja sulit. Tapi dalam situasi sulit demikian, dia malah dengan sukarela memberi korban persembahan. Bagi saya itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Dia mampu untuk memberi dari kekurangan. Dia belajar untuk berkorban bagi pekerjaan Tuhan dari kekurangan yang dia hadapi dalam hidupnya. Tetapi kemudian saudara akhirnya berdoa, saya pun mendoakan. Dan dia sering memohon supaya didoakan anaknya. Kami berdoa, di jam-jam doa kami doakan, saudara. Berapa waktu kemudian akhirnya anaknya lulus. Anaknya ini melamar angkatan, tapi saya lupa apakah angkatan laut atau angkatan darat waktu itu, tetapi akhirnya dia lulus. Dan akhirnya saudara, dia berkata, pendeta doakan supaya nanti ada ongkos anakku berangkat. Tetapi berapa waktu kemudian dia hubungi lagi saya, anak saya sudah berangkat, pendeta. Dan ketika anaknya berangkat, betapa kagetnya saya. Akhirnya dia bilang lagi, pendeta, aku telah memberikan persembahan sukarela, aku sudah mengirimkan persembahan sukarela. Berkali-kali malah ibu ini seringkali memberi persembahan sukarela, sekalipun jumlahnya bukan dari jumlahnya, saudara. Tapi hal yang luar biasa saya lihat adalah dalam kekurangannya dia belajar memberi korban bagi Tuhan, memberi korban persembahan buat pekerjaan Tuhan. Dan di sanalah dia ditolong lagi, dan ditolong lagi oleh Tuhan. Kesesakannya berubah menjadi kelegaan. Sebelumnya dia berkata, bagaimanakah ini pendeta, saya seorang ibu janda, bagaimana saya akan melakukan apa yang harus saya lakukan supaya anak saya bisa lulus dan kemudian anak saya bisa berangkat. Untuk ongkosnya saja saya sulit. Tetapi akhirnya saya melihat Tuhan tolong dalam kelulusan, Tuhan tolong dalam kecukupan. Luar biasa Tuhan bekerja dalam hidup ibu ini dan anaknya. Mereka orang yang terabaikan, tidak ada keluarga yang menolong, tetapi Tuhan menolong ketika dia belajar memberi korban persembahan dalam kekurangan sekalipun. Saudara, Daud ini berkata bahwa persembahkanlah korban yang benar. Dalam kesesakan yang engkau alami dalam hidupmu, belajarlah memberi persembahan korban yang benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan Allah kita yang ajaib, yang kita layani, yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan memberi kelegaan bagi kita, akan membebaskan kita dari segala kesesakan kita. Puji Tuhan saudara, betapa dahsyatnya Tuhan, betapa ajaibnya Tuhan yang kita sembah. Berilah korban bagi dia, berilah persembahan yang harum bagi dia, maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan campur tangan, bagaimana Tuhan membela kehidupan saudara. Kemudian yang terakhir saudara, yang dia tegaskan kepada umat Tuhan, bagaimana supaya mengalami kelegaan dalam Tuhan terhadap segala kesesakan yang dialami. Ayat 6 dikatakan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Dalam situasi sulit, tetaplah percaya kepada Tuhan. Dalam situasi sakit sekalipun, tetaplah percaya kepada Tuhan. Dalam pergumulan yang berat, beban hidup yang berat, tetaplah percaya kepada Tuhan saudara. Sampai saudara melihat betapa dahsyat Tuhan bekerja di dalam kehidupan saudara. Percayalah kepadanya dalam segala masa-masa sulit yang Tuhan izinkan kita alami di dalam kehidupan kita saudara. Percayalah, percayalah dan percayalah, maka Tuhan akan memberi kelegaan kepada setiap saudara. Saya sudah melihat saudara dalam kehidupan umat-umat Tuhan, dalam kehidupan jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan aku gembalakan. Ketika
Ada umat-umat Tuhan dalam situasi sulit, apakah itu penyakit, masalah keluarga, masalah ekonomi, dan masalah-masalah apapun. Saya sudah melihat bahwa ketika menghadapi masalah yang sedang mereka hadapi, tetapi kemudian mereka tetap percaya kepada Tuhan, apapun kondisinya, apapun keadaannya. Saya melihat betapa dahsyat Tuhan bekerja di dalam hidup mereka. Tuhan mengerjakan perkara besar. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, percayalah kepada Tuhan dalam segala situasi hidup saudara. Mungkin ada masa-masa sulit, ada masa-masa yang begitu berat yang saudara alami. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Mungkin ada masalah yang begitu rumit untuk saudara selesaikan. Tetaplah percaya kepada Tuhan, karena dengan kita percaya kepada Tuhan, dengan caranya sendiri, Dia akan mengerjakan kelegaan di dalam kehidupan kita. Saudara, bagaimana keadaan saudara saat ini? Apa yang sedang saudara hadapi saat ini? Setelah saudara merenungkan firman Tuhan ini, apa yang akan saudara lakukan? Di mana melalui firman Tuhan ini, Mazmurnya Daud ini, kita telah belajar saudara, bagaimana kita menghadapi kesesakan, masalah, persoalan yang menyesakkan di dalam kehidupan kita. Jika kita hadapi masalah dan kesesakan yang kita hadapi dengan cara yang benar, maka kita akan mengalami perkara besar dan perkara dahsyat di dalam kehidupan kita. Yang sakit bisa sembuh, yang susah dihibur, yang terikat dilepaskan. Tuhan ikut campur tangan sehingga mujizat dan perkara besar terjadi, saudara. Itu sebabnya Daud mulai mengajarkan bagaimana sehingga Tuhan memberi kelegaan bagi dia terhadap segala kesesakan yang dia alami. Yang pertama, dia berseru kepada Tuhan. Dia menyerahkan segala kesesakannya kepada Tuhan. Dan ketika dia serahkan segala kesesakannya, maka ayat 2 bagian B, dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Supaya Tuhan memberi kita kelegaan, maka yang harus kita lakukan adalah berserulah kepada Tuhan. Serahkan segala kesesakan kita kepada Tuhan. Mohonkan pertolongan Tuhan atas segala kesesakan yang kita alami di dalam kehidupan kita, saudara. Maka ketika kita berseru kepada Dia dalam segala kesesakan kita, kita akan mengalami kelegaan. Apakah saudara rindu mengalami kelegaan dari segala masalah yang saudara-saudara hadapi saat ini? Apakah saudara rindu mengalami kelegaan atas segala masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan yang sedang saudara hadapi saat ini? Apakah saudara merindukan kelegaan daripada Tuhan? Kalau saudara rindu kelegaan daripada Tuhan di dalam kehidupan saudara, maka berserulah kepada Tuhan dalam segala kesesakan, karena Dia Allah yang mendengar dan menjawab segala doa-doa kita ketika kita menaikkan doa-doa kita dalam segala kesesakan kita. Lalu yang kedua yang dilakukan oleh Daud, saudara, yang akan kita aplikasikan, kita terapkan dalam hidup kita, di mana ketika dia mengalami kesesakan dan ada orang-orang yang membuat dia mengalami kesesakan, kemudian dia ajarkan kepada umat Tuhan supaya dalam kesesakan mereka, ketika ada orang-orang yang berlaku tidak adil kepada mereka, yang curang terhadap mereka, yang jahat terhadap mereka, Daud berkata bahwa dalam situasi yang demikian, belajarlah untuk sabar, jangan marah, belajarlah untuk berdiam diri. Dia berkata, biarlah kamu marah, tetapi janganlah berbuat dosa. Itu ada di ayat 5, saudara. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Jadi dalam situasi yang sulit yang kita alami, belajarlah berdiam diri, belajarlah menahan kemarahan. Karena kemarahan yang tidak terkontrol seringkali menimbulkan masalah yang lebih besar daripada masalah yang sedang dihadapi. Itu sebabnya, saudara, belajarlah di dalam kehidupan kita untuk kita berdiam diri dan jangan gampang marah. Apakah saat ini ada hal yang menjadi alasan saudara marah?
Mungkin saudara diperlakukan tidak adil, mungkin saudara dicurangi, mungkin saudara ditipu yang membuat saudara marah. Ya, sangat wajar untuk marah saudara, tetapi jangan pernah berbuat dosa. Jangan pernah kemarahan itu membuat saudara berbuat dosa, dan belajar berdiam diri. Maka saudara akan mengalami Allah campur tangan di dalam kehidupan saudara. Dan hal ketiga yang akan kita aplikasikan saudara adalah dalam kesesakan yang saudara alami, belajar memberi persembahan kepada Tuhan. Persembahkanlah persembahan yang harum di hadapan Tuhan saudara. Dan yang terakhir, tetaplah percaya kepada Dia dalam segala situasi. Tetaplah percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama pada malam hari ini. Belajar saudara di dalam kehidupan kita untuk kita menghadapi segala masalah dan persoalan kehidupan kita dengan cara yang benar, maka dengan demikian kita akan mengalami kelegaan di dalam Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara dengan berkomitmen melakukan prinsip-prinsip firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama saudara. Dan biarlah janji-janji Tuhan menjadi bagian kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur buat kasih karunia Tuhan, di mana pada malam hari ini Tuhan, kami kembali sudah belajar dan sudah merenungkan firman-Mu, di mana firman-Mu menegaskan bahwa dalam kesesakan yang kami alami, kami harus datang berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Dalam kesesakan yang kami alami, kami tetap belajar berdiam diri dan jangan marah. Dalam kesesakan yang kami alami, kami belajar mempersembahkan korban bagi Tuhan. Dan dalam kesesakan yang kami alami, kami belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video renungan ini. Ulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan jamah mereka, Tuhan lawat mereka, berkati kehidupan mereka. Mungkin saat ini ada mereka yang sedang memikul beban berat, ada mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, ada mereka yang menghadapi masalah di tengah keluarga. Apapun yang sedang mereka hadapi, Tuhan tolong anak-anak-Mu, ajar mereka berseru kepada-Mu, ajar mereka untuk berserah kepada-Mu ya Tuhan. Karena dengan berseru kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi kelegaan kepada mereka. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah Tuhan yang campur tangan memberikan kelegaan bagi anak-anak-Mu ketika mereka berseru kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur buat renungan firman-Mu di malam hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan berdoa syafaat bersama. Hamba akan berdoa dan mendukung anak-anak-Mu ini dalam segala masalah tantangan kehidupan mereka Tuhan. Namun sebelumnya ajar setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan malam hari ini melakukan prinsip-prinsip, berkomitmen melakukan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat anugerah-Mu. Hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup.
dan dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka, Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini.
Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus, mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hyperkolesterol dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu. Sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan,
Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit. Keluarga saudara saat ini, mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersukacita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan.
untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan, Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara,
kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepada-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara.
Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap jam 7 malam, saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini, saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin.